Kisah Jati. Nah, para penonton dapat menjangkau ya kan, kelihatannya masih ada beberapa himbauan-himbauan atau letupan-letupan hati yang ingin disampaikan kepada kita semuanya dari Al-Muharram ini. Kami persilakan dimulai saja dari Pak Bowo dulu, monggo silakan. Saya teraliri listrik semua hati tadi, yang terakhir tadi itu dari anak saya ini, Nanda ini. Jadi saya ingin meringkas saja. Sebetulnya asumsi-asumsi apa, harapan-harapan terbaik apa untuk membangun kehidupan ke depan yang lebih baik. Saya ingin meringkas saja Pak Jati. Kita harus mengetahui seluruh yang disebut ortodoksi atau ajaran benar. Tapi diperlukan kesadaran ortopraksis, laku benar sesuai dengan ajaran benar. Kita semua sudah memiliki itu. Saya ingin kembali kepada nasionalisme bangsa ini yang tertantang terus oleh dinamika ini. Ada satu yang harus kita hidup-hidupkan, bukan hanya teori tentang ajaran benar, tetapi tentang ideologi kerja Pak Jati. Tadi Nanda Krishna mengatakan salah satu goal terakhir, buah manis dari adanya suatu bimbingan, petunjuk dan larangan dari kebenaran itu sendiri adalah menciptakan realitas damai. Damai bagi diri sendiri dan sesama. Tidak hanya sesama itu artinya sak gereja, tapi sak agama, sak bangsa, tapi juga sesama kita sebagai makhluk ciptaan. Nah, saya ingin mengingatkan salah satu asumsi untuk hidup baik adalah hidup rukun, hidup damai. Setiap orang pasti dari kita tidak membantah bahwa hidup rukun, hidup damai itu menjadi suatu elemen yang benar secara ajaran. Persoalannya, apakah Anda dan saya bekerja keras untuk mewujudkan itu? Damai, rukun, bermanfaat. Pertanyaannya, apakah saya bekerja keras untuk mewujudkan itu? Sebab kalau saya tidak bekerja keras untuk mewujudkan itu, kata tinggal kata. Jadi kita mungkin hebat berkata-kata, tapi ketika kita tidak sampai pada ortopraksis, kesadaran laku berbuat, bangsa ini sebetulnya semuanya sudah lengkap, semuanya sangat lengkap. Kalau masing-masing dari kita, saudara-saudara, percaya bahwa sungai yang saya pilih itu menuju samudra yang satu, mengapa masih menyalahkan sungai orang lain? Saya pikir saya akhiri sampai sekian. Iya, terima kasih. Ya memang demikian, dan sekarang masih ada pesan-pesan dari monggo ini Nanda Krishna. Jadi kalau kita simpulkan pembahasan kita pada siang hari ini mengacu pada suatu perjuangan yang tadi ditanyakan oleh saudara-saudara saya, para pemuda, lalu apa langkah pasti yang bisa kita ambil? Yang pertama, jika dari pergerakan kami sendiri dan lebih luasnya kita, seharusnya kita mulai berpikir untuk masalah rediscovery our revolution. Pencarian kembali revolusi kita. Karena jalur revolusi itu adalah suatu langkah konkret pada nantinya untuk menuju kebangkitan Indonesia ketiga, yang mulai masa-masa dekade-dekade ini sudah harus kita strategi bersama-sama. Strateginya yang paling mendasar adalah apa? Yakni rekonstruksi karakter bangsa. Kita lakukan rekonstruksi karakter bangsa. Jadi seperti bukan hanya candi, Borobudur, Prambanan, Candi Singosari yang perlu direkonstruksi, tapi adalah kepribadian dan jati diri bangsa Nusantara, atau lebih tinggi lagi adalah bangsa Sailendra
atau bangsa dari bangsa Arya yang sangat luar biasa. Bagaimana kita rekonstruksi kembali, sebenarnya itu tidak jauh dari pakem-pakem yang diajar oleh Bung Karno sendiri. Militan, aktif, progresif, revolusioner, patriotisme tinggi, semangat melayani bukan dilayani, semangat mengasihi bukan dikasih. Mari karakter-karakter itu kita kembangkan dalam diri kita sendiri, kita turunkan ke anak cucu kita ajak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita untuk memiliki karakter luar biasa ini. Dan berikutnya akan menuju semua itu kita kerucutkan pada revolusi kesadaran di dalam negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Karena negara ini berdasar bukan karena materi, bukan karena kepentingan pribadi atau golongan, tapi negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bersama Pak Ayah Antoni tadi juga menjabarkan sudah punya tujuan hidup atau belum sih sebenarnya. Ini saya mengutip kebetulan di buku yang saya bawa, saya membawa juga suatu pesan dari Bapak guru kita, ayahanda kita, Bung Karno, tentang tujuan hidupnya. Dedication of Life oleh Bung Karno. Saya adalah manusia biasa. Saya tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, saya tak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hanya kebahagiaanku adalah mengabdi kepada Tuhan, kepada bangsa Indonesia, untuk dedication of life-ku. Jiwa pengabdian inilah jadi falsafah hidupku. Tanpa jiwa pengabdian ini, saya bukan apa-apa. Akan tetapi, dengan jiwa pengabdian ini, saya merasa hidupku bahagia dan membawa manfaat. Jakarta 10 September 1966 IR Soekarno. Matur Rahayu. Kami persilakan Ki Endarwanto untuk kesan-kesan dan pesan kepada generasi kita. Monggo. Pada saat kita berbicara tentang spiritualitas, terutama kita tali hubungkan dengan generasi muda, maka sebenarnya ada satu kalimat yang mendasar ketika kita untuk mengunci ya, dari pembicaraan ini, yakni adalah rasa bertuhan yang aman dan nyaman. Jadi aman tentu ada adil, ada bijaksana, ada saling memberikan ruang, termasuk di dalamnya nyaman, memberi ruang bagi orang lain untuk tidak sama dengan kita. Ungkapan Ki Antoni tadi sangat bijak gitu ya. Kalau sungai itu akhirnya bermuara satu, kenapa satu sungai dengan sungai lainnya harus saling menyalahkan? Nah, yang dirintis oleh Nanda Krishna, ya, ini yang paling penting adalah bahwa di sana ada bangsa juga yang mengatakan saya keturunan bangsa hebat, kami keturunan bangsa hebat. Di Ethiopia juga mereka mengatakan disinilah di bumi ini dikubur orang-orang hebat. Kalau begitu, kembalilah kepada sebenarnya kita adalah orang-orang hebat. Manakala mampu menapaki jalan menuju proses menjadi hebat. Ya. Dalam ortodoksi atau dalam ortopraksis tadi. Jadi kalau tidak menapaki jalan hebat, maka yang Jawa
yang Eropa, yang Afrika, yang Arab, juga semua menjadi orang-orang yang tidak beradab. Jadi rasa bertuhan yang aman dan nyaman itu adalah rasa kesejatian milik seluruh anak bangsa. Karena rasa kesejatian milik seluruh anak bangsa, maka tidak ada salahnya kalau masing-masing suku bangsa itu saling membanggakan, tetapi satu hal yang perlu ditekankan, yakni jangan ada yang menjatuhkan. Jadi jangan sekali lagi merasa saya keturunan orang Sailendra yang paling hebat. Padahal Sailendra itu juga Sulaiman, Solomon. Kalau mereka mengklaim saya adalah keturunan Solomon karena saya orang Eropa, maka orang Jawa juga tidak bisa menyalahkan. Karena King of King Sulaiman itu boleh jadi adalah orang Jawa yang Sailendra itu. Tetapi ini juga diklaim miliknya orang Amerika. Kalau begitu, mari kita kembali. Rasa bertuhan yang aman dan nyaman adalah rasa kebersamaan. Masing-masing individu memberi ruang bagi orang lain untuk sekali lagi berbeda, tetapi tetap dalam nuansa kerjasama. Demikian juga 9 Juli yang akan datang. 2 paket calon presiden, kita harus yakin bahwa mereka adalah anak-anak pertiwi yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi calon presiden. Kalau begitu jangan nistakan dan jangan saling menistakan, karena itu adalah kebodohan sejati. Oleh sebab itu dua-duanya harus kita junjung tinggi, harus kita hormati. Dan pilihan jatuhnya kemanapun itu adalah tangan Tuhan yang memanfaatkan tangan-tangan manusia. Oleh sebab itu spiritualitas sejati inilah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Darta Mangrua. Boleh semuanya punya pilihan, tetapi 2 paket calon presiden itu adalah anak Nusantara. Dan itu adalah kita. Karena kita kalau begitu, wajibnya siapapun yang terpilih adalah untuk kita hormati, dan yang kalah harus legowo untuk memberikan ruang bagi yang lainnya. Inilah spiritualitas yang kita bicarakan ketika kita mempersandingkan dengan 9 Juli Ki Jati. Ya, terima kasih, terima kasih. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, bagaimanapun ruang ini membuat kita menjadi gembira dan menjadi senang, karena Dhamma TV memberi peluang kita untuk mencoba berpikir untuk bangsa dan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih, dan sudah barang tentu untuk mengembangkan kecerdasan kita. Jangan lupa ketemu setiap hari Minggu jam 7 sore dan biasanya diulangi hari Senin jam 12 siang. Sudah barang tentu Kiprah Jati ini masih bersemangat dengan gegap gempita dengan Kiprah Jati. Iya, terima kasih, terima kasih. Si paku kelang, kelang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama.